Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabzal Musyafa dari program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi dari kelas 4J NPM 24230349. Nah, jadi di sini saya membawakan judul yaitu tawuran antar supporter sepak bola sebagai bentuk penyimpangan sosial. Analisis sosiologis insiden pasca final ASEAN Cup U23 tahun 2025 di Gelora Bung Karno. Jadi untuk teman-teman silakan diperhatikan baik-baik di materi kali ini. Nah, di slide kedua ini yaitu sepak bola tidak hanya memiliki aktivitas olahraga, tapi juga telah menjadi fenomena sosial yang melibatkan identitas, emosi dan solidaritas kelompok. Di Indonesia, dukungan terhadap tim seringkali dilakukan secara fanatik oleh para supporter. Namun, fanatisme yang tidak dikendalikan dapat berubah menjadi perilaku menyimpang. Salah satu contohnya adalah tawuran yang telah terjadi salah satu contohnya tawuran yang terjadi setelah pertandingan final ASEAN Cup U23 ini tahun 2025 di Gelora Bung Karno. Nah, peristiwa ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks dalam dunia di olahraga ini. Nah, kemudian di slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama, yaitu faktor-faktor sosial yang menyebabkan tawuran antar supporter serta bagaimana fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan teori sosiologi olahraga. Nah, tujuan dianalisis ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik, memahami fenomena tersebut melalui teori-teori sosiologi, serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Kemudian di slide 4 ini pada tanggal 29 Juli 2025 Timnas Indonesia U23 menghadapi Vietnam pada partai final ASEAN Cup U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah Indonesia mengalami kekalahan, terjadi ketegangan antara kelompok Kurva Sub Garuda dan Ultras Garuda Indonesia. Konflik dipicu oleh insiden pelepasan spanduk yang dianggap sebagai simbol identitas kelompok. Nah, perselisihan yang awalnya berupa adu mulut itu kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik di luar stadion dan melibatkan sejumlah supporter. Nah, kemudian di slide 5 ini menurut Robert Camerton ini perilaku yang menyimpang muncul kejadian terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan yang diterima. Nah, dalam kasus ini para supporter mengharapkan kemenangan kepada timnas Indonesia. Ketika harapan tersebut tidak tercapai, nah muncullah rasa kecewa dan frustasi sebagai supporter tidak mampu mengelola emosi secara positif sehingga melampiaskannya itu melalui tindakan kekerasan dan tawuran. Jadi antar supporter itu saling melakukan adu mulut dan kekerasan maupun kontak fisik. Nah, kemudian di slide 6 ini teori konflik menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, dalam kasus ini rivalitas antara kelompok supporter itu menjadi faktor yang membesarkan konflik. Nah, sementara itu teori identitas sosial menjelaskan bahwa anggota kelompok sangat menghargai identitas dan simbol kelompok mereka. Nah, oleh karena itu pelepasan spanduk dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap identitas kelompok sehingga memicu reaksi yang agresif. Kita ke slide selanjutnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat 4 faktor utama penyebab tawuran. Nah, pertama itu faktor internal berupa emosi dan frustasi akibat kekalahan. Yang kedua itu adalah faktor kelompok berupa rivalitas antar kelompok. Nah, yang ketiga adalah faktor situasional seperti provokasi dan suasana yang memanas setelah pertandingan. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah faktor struktural, yaitu lemahnya kontrol sosial dan pengawasan keamanan yang menyebabkan konflik berkembang menjadi kekerasan massal. Nah, kita ke slide selanjutnya, yaitu peristiwa tawuran ini itu memberikan
dampak negatif seperti munculnya korban luka, kekerasan fasilitas umum, serta menurunkan citra sepak bola Indonesia di mata internasional. Nah, selain itu, para pelaku juga menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Namun di sisi lain, kejadian ini menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak untuk memperbaiki sistem keamanan pertandingan dan meningkatkan kesadaran akan kepentingan nilai sportivitas ini. Nah, di slide selanjutnya ini untuk mencegah kejadian serupa diperlakukan langkah konkret dari berbagai pihak. PSSI perlu memperketat sistem segregasi supporter dan menerapkan sanksi yang tegas. Nah, komunitas supporter harus membangun budaya sportivitas dan menghargai hasil pertandingan. Pemerintah serta aparat keamanan mampu meningkatkan pengawasan, terutama setelah pertandingan berakhir. Selain itu, pendidikan tentang sportivitas dan penyelesaian konflik secara damai perlu ditanamkan sejak dini. Nah, di slide ini itu kesimpulan dapat disimpulkan bahwa tawuran antar supporter pasca final ASEAN Cup U23 ini tahun 2025 merupakan bentuk penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari frustasi akibat kekalahan, konflik identitas kelompok, rivalitas supporter, hingga lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara PSSI, aparat keamanan, komunitas supporter, dan dunia pendidikan untuk mencapai budaya sepak bola yang lebih aman, sportif, dan beradab. Nah, mungkin itu saja materi pada saat ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, itu datangnya dari saya. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.